Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletrog Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Feng Tao yang pernah bertarung dengan Xiaoyan ini, saat ini dia merasa bahwa aura klon dewa asli berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dalam waktu sesingkat ini dia telah menjadi lebih kuat lagi? Gumam dari Feng Tao saat melihat klon dewa asli di depannya. Sementara itu, klon dewa asli telah memukul Pei Tong dan dia pun meninju pukulannya. Buar. Sudahkah kamu menggunakan seluruh kekuatanmu sekarang? Hei, sudah tidak ada banyak waktu lagi yang tersisa sampai rantai ini menghilang dariku, ucap dari saya. Sialan, Feng Tao, apakah kamu sebenarnya memiliki niat yang buruk dan ingin menyakitiku? Dan kamu berbohong tentang kekuatan asli dari orang ini yang sebenarnya. Kekuatan orang ini setidaknya sebanding dengan langkah kedua dari Kaisar Immortality, ucap dari Pei Tong yang menerima serangan itu. Saudara Pei Tong, orang ini pasti telah menerobos lagi. Dia sangat misterius. Lebih baik kita mundur saja, ucap dari Feng Tong. Tidak mungkin dia bisa menerobos dalam waktu sesingkat itu. Jika kamu tidak berbohong tentang kekuatannya, aku pasti sudah bisa membunuhnya. Sekarang aku telah mengatur sebuah formasi dan sampai sekarang kita tidak bisa pergi dari sini sebelum formasi itu menghilang, ucap dari Fei Tong. Jantung Feng Tong pun berdebar kencang kali ini. Jika Fei Tong dikalahkan oleh klon dewa asli, maka dia pasti akan mati. Kekuatan pertahanannya sangatlah menakutkan. Dan kekuatan immortality-ku tidak bisa untuk mengguncangnya, ucap dari Fei Tong yang merasa panik juga. Efek dari rantai hitam itu pun mulai menghilang. Sehingga dengan jelas bahwa bisa dirasakan aura klon dewa asli ini perlahan pulih semakin kuat. Sepertinya kematian berdua akan segera tiba, ucap dari saya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Feng Tao. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa bertarung sampai mati saja sekarang, jawab dari Fei Tong. Dia merasa menyesal karena dia telah mendengarkan kata-kata Feng Tao sebelumnya. Awalnya, dia datang untuk membunuh permaisuri yang telah kehilangan kekuatannya. Tetapi sekarang malah dia yang akan terbunuh di sini. Kamu memang sangat kuat, tetapi aku akan menasehatimu sebentar. Jika kamu membiarkanku pergi hari ini, aku tidak akan melapor ke Istana Dewa Berburu. Bukan sebuah pilihan yang bijaksana jika kamu berani memprovokasi Istana Dewa Berburu kali ini, ucap dari Fei Tong. Hei, pertempuran kita baru saja dimulai. Bukankah itu sedikit konyol untuk mengakui bahwa kamu akan pergi dari sini dan mengadu kepada atasanmu? Apakah menurutmu Istana Dewa Berburu itu benar-benar akan mengancam kehidupanku? Hah? Kamu benar-benar bodoh, ucap dari saya. Hei, jangan bilang kamu sedang meremehkan Istana Dewa Berburu sekarang. Bukan begitu, aku hanya memandang rendah saja dirimu. Kamu datang dengan sangat sombong, tetapi sekarang kamu malah ingin pergi. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Sekarang giliranku untuk menyerahmu, ucap dari saya. Telapak kaki klon dewa asli tiba-tiba melangkah maju dan ekspresi wajah Pei Tong pun semakin suram. Semuanya, cepat pinjamkan kekuatan kalian. Kita semua akan mati di sini jika kita tidak melakukan itu, ucap dari Fei Tong. Pada saat yang sama, di bawah kaki Fei Tong, sebuah lingkaran cahaya besar muncul. Dan sumber gas semua orang bergegas menuju Fei Tong. Fei Tong menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan semua orang ke dalam dirinya sendiri. Dan tentu saja, terkecuali dia, semua anak buahnya adalah seseorang fighting god. Dan yang terkuat dari mereka hanyalah fighting god bintang 9.
Jadi peningkatan kekuatan ini bukanlah peningkatan yang sangat luar biasa. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan semua kekuatan yang dia bisa gunakan, termasuk dengan Fei Tao. Dan dia tidak ragu-ragu untuk meminjamkan semua kekuatan yang tersisa pada dirinya. Lalu klon dewa asli pun datang dalam sekejap mata. Dia muncul di atas Fei Tong, dan kemudian dia langsung meninju Fei Tong. Jari dari Raja Darah teriak dari Fei Tong. Sebuah jari besar berwarna merah darah mengembun di udara, dan kemudian membantingnya ke arah klon dewa asli. Klon dewa asli tidak bisa menghindarinya sedikit pun. Buar, jari-jari raksasa itu tiba-tiba meledak, dan kemudian dengan cepat hancur dan runtuh. Melihat adegan ini, Fei Tong lalu mengangkat tangannya lagi. Telapak tangan Raja Darah, ucap dari Fei Tong. Telapak tangan raksasa berwarna darah lainnya langsung muncul dan menghajar klon dewa asli. Buar, saat klon dewa asli ini bertarung dengan Fei Tong, sosok Fei Tong pun telah menghilang. Dia seketika muncul, dan dia muncul di belakang Xiaoyan. Karena aku tidak bisa membunuh tubuh aslimu, maka aku akan membunuh klonmu ini, ucap dari Feng Tao. Dia muncul di belakang tubuh Xiaoyan, dan pada saat ini dia sudah sangat marah dan juga putus asa. Tampaknya sebelum dia mati, dia akan melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan Xiaoyan ini. Tampaknya tangannya juga sudah melesat ke arah Xiaoyan dan mengubahnya menjadi sebuah cakar. Cakar ini melesat ke arah punggung Xiaoyan, dan pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba menoleh sedikit. Dengan kekuatan domain Xiaoyan, bagaimana mungkin Xiaoyan bahkan sampai tidak tahu ada seseorang yang mendekatinya. Dengan cepat Xiaoyan pun lalu menggunakan Yaobing. Yaobing, teriak dari Xiaoyan. Dan tiba-tiba Fei Tong pun membeku dan pupil matanya melebar. Dia sudah merasakan teknik ini sebelumnya, namun dia tidak tahu bagaimana untuk menghindari teknik ini. Dia juga masih berpikir bahwa tubuh asli Xiaoyan ini adalah klon dewa asli. Dan pada saat ini kekuatan Feng Tong pun merosot. Semua sumber gas di tubuhnya mengalir ke arah Fei Tong. Jadi dia jelas sangat meremehkan Xiaoyan kali ini. Ketika dia pulih dari Yaobing, dia hanya merasakan tubuhnya ini bergetar saja. Lalu seteguk darah pun dimuntahkan dari mulutnya. Dia melihat ke bawah dan dia melihat ada lubang yang besar di dadanya. Dan jantungnya pun telah hilang lagi. Namun pada saat ini, dia bukan lagi seseorang immortality. Dan kecepatan pemulihannya juga turun tajam. Tanpa jantung, dia akan benar-benar lumpuh. Jantungnya sudah berada di tangan Xiaoyan kembali. Wajah Fei Tong pun menjadi lebih pucat lagi. Aku menahan diri sebenarnya. Mengapa kamu malah memilih untuk mengkhianatiku sekarang? Ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Fei Tong. Jangan berpuas diri dulu seperti itu. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa klonmu bersamaku, ucap dari Fei Tong. Klon? Tanya dari Xiaoyan. Dia sedikit kebingungan karena mendengar kata-kata itu. Lalu dia pun berbalik dan menunjuk ke arah klon dewa asli yang bertarung sengit dengan Fei Tong di ujung yang jauh sana. Apakah itu maksudmu? Kenapa kamu menunjuk tubuh aslimu itu? Ucap dari Feng Tao. Oh, begitu rupanya. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan tubuh asliku ini masih bisa untuk membunuhmu. Jadi jangan pikirkan soal klonku, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Jadi klonmu itu lebih kuat dari tubuh aslimu? Apakah kamu sedang membohongiku? Meskipun aku kalah darimu, itu tidak berarti bahwa aku bodoh, ucap dari Feng Tao. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Feng Tao lalu langsung berniat untuk meledakkan dirinya, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Ledakan saja dirimu. Apa? Itu tidak akan menakutiku. Tidak apa-apa jika kamu ingin meledakkan dirimu, ucap dari Xiaoyan. Kemudian
Xian langsung menemukan jantung Feng Tao yang ada di tangannya. Dan dia pun meremas jantung itu. Buar. Kemudian seluruh aura Feng Tao pun melemah. Dan kecepatan pemulihan dari lukanya ini benar-benar melambat. Setelah suara ledakan terdengar, ada sosok yang terlempar ke belakang. Dadanya cekung dan dia terlihat sangat menyedihkan. Jika kamu berani membunuhku, istana dewa berburu pasti akan menghancurkan mayatmu berkeping-keping, ucap dari Pei Tong yang dihajar oleh klon dewa asli. Rupanya, sosok yang terlihat menyedihkan itu adalah Pei Tong. Pada saat ini, Pei Tong telah menggunakan semua triknya, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkan klon dewa asli. Hah? Banyak omong sekali, ucap dari klon dewa asli. Kemudian, tangan klon dewa asli ingin meraih jantung Pei Tong. Ekspresi Pei Tong pun berubah secara drastis. Dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan untuk mengambil jantungnya. Begitu jantungnya ini menghilang, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Asap iblis yang menutupi mata, teriak dari Pei Tong. Beberapa manik-manik hitam pekat muncul di lengannya, dan dia langsung meremasnya. Sumber gasnya pun langsung melonjak dan meledak dengan sangat keras. Untuk sesaat, seluruh lingkungan dipenuhi dengan asap hitam yang tebal. Kabut hitam itu sangatlah tebal dan memiliki efek yang membatasi kekuatan jiwa. Untuk sesaat, semua orang di dalamnya tampak berada di dalam kegelapan. Sekarang aku bisa kabur dari sini, ucap dari Pei Tong di dalam hatinya. Meskipun kamu bersembunyi, aku akan tetap bisa menangkapmu, ucap dari klon dewa asli. Suara itu terdengar di telinga Pei Tong, dan itu segera membuatnya merasa ketakutan. Sementara itu, tidak lama kemudian, klon dewa asli pun benar-benar bisa menemukan Pei Tong. Buar. Klon dewa asli terus memukuli Pei Tong. Kemudian hanya jeritan Pei Tong saja yang terdengar. Meskipun dia adalah seseorang immortality, masih belum banyak kekuatan immortality yang bisa dia gunakan saat ini. Jika kekuatan immortality-nya habis dan musuhnya masih belum mati, maka kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Petarung immortality memang memiliki kekuatan penghancur yang mutlak jika berhadapan dengan seseorang fighting god. Namun, jika petarung immortality berhadapan dengan petarung immortality lainnya dengan konsumsi energi yang sangat rendah, maka petarung immortality yang mengkonsumsi lebih sedikit energi lah yang akan menang. Inilah alasan mengapa klon dewa asli begitu mendominasi, karena dia tidak menggunakan sumber gas dewa. Untuk mencapai kekuatan fisik immortality klon dewa asli memang sangatlah sulit. Karena gen darah bawaannya lah yang sangat penting untuk mencapai kekuatan fisik seperti klon dewa asli ini. Tentu saja, alasan mengapa klon dewa asli mampu membuat tubuhnya sendiri menembus ke immortality itu tidak bisa dipisahkan dari metode kultivasinya yang menggunakan garis keturunan khusus. Klon dewa asli benar-benar meninggalkan kultivasi sumber gasnya, dan dia membuka jalur energi unik di dalam tubuhnya. Jadi, dia menggunakan kekuatan bintang-bintang sebagai dasar kultivasinya, dan terus memperoleh kekuatan fisik dengan kekuatan bintang-bintang itu. Alasan mengapa orang-orang ini ceroboh adalah karena mereka hampir tidak pernah melihat seseorang seperti klon dewa asli ini sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan klon dewa asli yang direbut oleh Xiaoyan ini masih belum mencapai puncaknya. Dan ini juga pertama kalinya klon dewa asli milik Xiaoyan berkultivasi sejak Xiaoyan menguasai tubuh klon dewa asli ini. Dalam waktu sesingkat ini, setelah klon dewa asli menyerap kekuatan bintang-bintang di pulau Xiao Yusing ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisik klon dewa asli ini telah meningkat. Sepertinya ini sudah berakhir, ucap dari Feng Tong saat melihat tulang Pei Tong yang telah hancur. Sama seperti Pei Tong sebelumnya, Pei Tong telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Klon dewa asli lalu melesat dengan sangat ganas, dan dia langsung menusuk tubuh Pei Tong yang hampir hancur itu.
Kemudian dia mengambil jantung emas immortality milik Fei Tong dari dadanya. "Tidak, kembalikan jantungku," ucap dari Fei Tong. Xiaoyan jarang berbicara omong kosong agar tidak menunda waktu yang mungkin akan mengubah keadaan. Klon dewa asli pun langsung meremas jantung itu. Buar, Fei Tong pun lalu memuntahkan seteguk darah. Tentu saja, tanpa adanya jantung di tubuhnya, darah dari luka di dadanya ini akan terus menyebar keluar. Di tengah jeritan Fei Tong, klon dewa asli mengangkat tangannya dan meninju kepala Fei Tong lagi. Buar, pada saat ini kepala Fei Tong pun benar-benar hancur. Tinju klon dewa asli ini tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan dia langsung memusnahkan Fei Tong karena Xiaoyan tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan, seperti yang pernah dia lakukan kepada Fei Tong sebelumnya. Terlebih lagi, dia tidak tahu kekuatan penguasa Istana Dewa Berburu kali ini, dan entah mengapa Xiaoyan selalu merasa perilaku dari Istana Dewa Berburu ini sangat mirip dengan Istana Surgawi di dunia Senki. Tubuh Fei Tong pun hancur berkeping-keping. Di bawah tinju klon dewa asli, tentu saja cincin penyimpanan Fei Tong pun juga telah Xiaoyan ambil. Apalagi Fei Tong adalah seseorang petarung immortality. Jadi Fei Tong memiliki harta yang cukup banyak di dalam cincin penyimpanannya. Sekarang setelah Fei Tong benar-benar terbunuh, Xiaoyan perlahan menoleh dan melihat ke arah Feng Tao. Demi keselamatannya sendiri, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Fei Tong kali ini. Bak bibuk, dah duduk, beng, 2000, buar. Fei Tong dan semua bawahan Fei Tong ini dari Istana Dewa Berbulu telah dimusnahkan oleh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan melihat cincin penyimpanan Fei Tong dan juga Fei Tong. Setelah memeriksanya, Xiaoyan sangat senang karena di dalamnya ada 50 miliar pil sumber gas dewa. Jadi kali ini Xiaoyan memiliki 100 miliar pil sumber gas dewa. Semua pemburu yang datang dari Istana Dewa Berburu ini semuanya telah dimusnahkan oleh Xiaoyan. Setelah Fei Tong mati, segel formasi yang dia bentuk juga perlahan hilang. Pada saat ini terdengar tepuk tangan yang meriah dari kejauhan, dan semua sosok memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat kagum. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang tadinya menghilang dari pavilion Xiaoyu. "Ternyata kalian semua bersembunyi," ucap dari Xiaoyan. Dia tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Mereka masih ada di sekitaran sana. Namun Xiaoyan pun curiga selama Xiaoyan bertarung, orang-orang ini mungkin sengaja sambil nonton pertarungan Xiaoyan dan minum teh, dan juga mungkin mengomentari pertempurannya. Mereka benar-benar tidak terlihat dan hilang sebelumnya, namun sekarang mereka tiba-tiba ada di sana. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Fei Tong dan juga Fei Tong Feng Tao, gitulah. Dan semoga sehat selalu untuk kalian, dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan jangan lupa nonton live gue di malam harinya ya, mungkin pukul 20.00. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.